Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Jepang telah dihuni manusia purba setidaknya 600.000 jutaan tahun yang lalu pada masa Paleolitik bawah. Setelah beberapa zaman es yang terjadi pada masa jutaan tahun yang lalu, Jepang beberapa kali terhubung dengan daratan Asia melalui jembatan darat dengan Sakhalin di utara dan kemungkinan Kyushu di selatan, sehingga memungkinkan perpindahan manusia, hewan, dan tanaman ke Kepulauan Jepang dari wilayah yang kini merupakan RRC dan Korea. Zaman Paleolitik Jepang menghasilkan peralatan bebatuan yang telah dipoles yang pertama di dunia sekitar 30.000 tahun sebelum Masehi. Dengan berakhirnya zaman es, terakhir dan datangnya periode yang lebih hangat, kebudayaan Jomon muncul pada sekitar 11.000 sebelum Masehi yang bercirikan gaya hidup pemburu, pengumpul, semi silender, Mesolitik hingga Neolitik, dan pembuatan kerajinan tembikar terawal di dunia. Diperkirakan bahwa penduduk Jomon merupakan nenek moyang suku Proto-Jepang dan suku Ainu masa kini. Dimulainya periode Yayoi pada sekitar 300 sebelum Masehi menandai kehadiran teknologi-teknologi baru seperti bercocok tanam padi di sawah yang berpengairan dan teknik pembuatan perkakas dari besi dan perunggu-perunggu yang dibawa serta migran-migran dari Tiongkok atau Korea. Dalam sejarah Tiongkok, orang Jepang pertama kali disebut dalam naskah sejarah klasik, buku Han yang ditulis tahun 111. Setelah periode Yayoi, disebut periode Kofun pada sekitar tahun 250, yang bercirikan didirikannya negeri-negeri militer yang kuat. Menurut catatan sejarah 3 negara paling berjaya di Kepulauan Jepang waktu itu adalah Yamataikoku. Letak geografis Jepang sendiri adalah di pesisir Lautan Pasifik, lebih tepatnya di sebelah timur benua Asia. Istilah dari Kepulauan Jepang merujuk pada 4 pulau besar dari utara ke selatan, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu. Rata-rata sekitar 70% hingga 80% wilayah di Jepang terdiri dari pegunungan berhutan lebat yang cocok untuk pertanian, industri, dan juga permukiman. Tetapi daerah yang curam juga berbahaya untuk dihuni karena bisa berisiko tanah longsor. Oleh sebab itu, permukiman penduduk Jepang berpusat di kawasan pesisir. Dan Jepang termasuk salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia. Jepang yang beribu kota di Tokyo ini merupakan negara industri terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Gempa bumi berkekuatan rendah dan sesekali letusan gunung berapi sering dialami Jepang karena letaknya di atas lingkaran api Pasifik di pertemuan 3 lempeng tektonik. Gempa bumi yang merusak sering menyebabkan tsunami. Setiap abadnya di Jepang terjadi beberapa kali tsunami. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini adalah gempa bumi Chuetsu tahun 2004 dan gempa bumi Hanshin tahun 1995. Keadaan geografi menyebabkan Jepang memiliki banyak sumber mata air panas dan sebagian besar diantaranya telah dibangun sebagai daerah tujuan wisata. Jepang berada di kawasan beriklim sedang dengan pembagian 4 musim yang jelas. Walaupun demikian, terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti Hokkaido mengalami musim salju. Namun sebaliknya, wilayah Jepang bagian selatan beriklim subtropis. Iklim juga dipengaruhi tiupan angin musim yang bertiup dari benua Asia ke lautan Pasifik pada musim dingin, dan sebaliknya pada musim panas. Jepang merupakan negara berbentuk kepulauan di timur daratan Asia yang membentang dari utara hingga ke selatan. Jepang dinamakan oleh orang Jepang sendiri yaitu Nippon dan dijuluki sebagai negeri sakura dan negeri matahari terbit. Walau sejarah mencatat kisah suram penjajahan Jepang di Indonesia, namun saat ini kedua negara telah membina hubungan persahabatan yang sangat erat selama lebih dari 60 tahun yang berlandaskan hubungan kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Hubungan persahabatan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dalam sehari saja. Di Indonesia ada sekitar 11.000 orang Jepang, sebaliknya di Jepang terdapat lebih dari 24.000 orang Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia berjumlah lebih dari 1.000 perusahaan
di mana bekerja 300.000 orang Indonesia. Sementara itu, di Indonesia terdapat lebih dari 85.000 orang yang belajar bahasa Jepang. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar di Asia Tenggara dan menempati kedudukan ke-6 di dunia. Hubungan bilateral kedua negara dibuka pada 20 Januari 1958 dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama, ditandatangani pula perjanjian pematasan perdamaian. Lebih dari 99% penduduk Jepang berbicara bahasa Jepang sebagai bahasa ibu. Bahasa Jepang adalah bahasa aglutinatif dengan tuturan hormat atau kata honorific yang mencerminkan hierarki dalam masyarakat Jepang. Pemilihan kata kerja dan kosakata menunjukkan status pembicara dan pendengar. Menurut Kamus Bahasa Jepang Shinsen Koku Gojiten, kosakata dari Tiongkok berjumlah sekitar 49,1% dari kosakata keseluruhan. Kata-kata asli Jepang hanya 33,8% dan kata serapan sekitar 8,8%. Bahasa Jepang ditulis memakai aksara kanji, hiragana, dan katakana, ditambah huruf Latin dan penulisan angka angka. Bahasa Ryukyu yang juga termasuk salah satu keluarga bahasa Japonis dipakai orang Okinawa tetapi hanya sedikit dipelajari anak. Bahasa Ainu adalah bahasa mati dengan hanya sedikit penutur asli yang sudah berusia lanjut di Hokkaido. Murid sekolah negeri dan swasta di Jepang hanya diharuskan belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Negara Jepang merupakan ekonomi pasar bebas terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Ekonominya yang sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan perdagangan internasional. Jepang pernah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP atau Produk Domestik Bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun, adalah kedua tertinggi di dunia dan merek-merek Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic yang terkenal di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa perekonomian negara Jepang. Yang pertama, ekspor dan impor. Industri manufaktur adalah salah satu kekuatan Jepang, tapi negara ini miskin akan sumber daya alam. Pola umum yang dijalankannya adalah sebagai berikut. Perusahaan-perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolah dan membuatnya sebagai barang jadi, yang dijual di dalam negeri atau diekspor. Salah satu bidang yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang adalah perobotan, di mana teknologi Jepang memimpin dunia. Asimo atau robot humanoid berbentuk seperti manusia dikembangkan oleh Honda, dapat berjalan dengan dua kaki dan berbicara bahasa manusia. Perekonomian negara Jepang yang kedua adalah pertanian. Produk utama pertanian Jepang adalah beras. Dibandingkan dengan jumlah penduduknya, tanah yang dapat digarap sangat sedikit, sehingga tidak dapat menghasilkan gandum, kedelai, ataupun tanaman panen lainnya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Kenyataannya, tingkat swasembada pangan Jepang adalah salah satu yang terendah di antara semua negara industri. Ini berarti Jepang harus mengimpor pangan yang dibutuhkannya dari luar negeri dalam persentase yang tinggi. Akan tetapi, Jepang mempunyai sumber laut yang berlimpah. Ikan merupakan bagian utama dari makanan sehari-hari di Jepang, dan industri perikanan Jepang sangat aktif. Walaupun hanya 12% dari luas daratan di Jepang yang bisa dipergunakan untuk pertanian, tetapi hasilnya termasuk memuaskan. Besarnya hasil pertanian didukung oleh kesuburan lahan pertanian karena tanah yang mengandung abu vulkanis. Hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, dan teh. Hasil peternakan berupa ayam, telur, sapi, dan susu. Sayur-sayurannya berupa lobak, ibis, tomat, wortel, bayam, dan selada. Sedangkan buah-buahannya yang ditanam adalah apel dan juga jeruk. Sistem transportasi Jepang sangat berkembang dengan adanya jaringan jalan dan jalan kereta api yang mencakup hampir seluruh bagian wilayah di Jepang, bersama dengan layanan angkutan udara dan angkutan laut yang begitu luas. Shinkansen atau disebut sebagai
kereta listrik super cepat. Shinkansen sendiri ialah kereta listrik ekspres yang berjalan dengan kecepatan maksimal 250 sampai 300 km per jam. Jaringan Shinkansen mempunyai 5 rute yang menyebar dari Tokyo dan Osaka. Shinkansen sendiri dianggap merupakan sistem kereta api berkecepatan tinggi yang paling aman di dunia. Selain Shinkansen, Jepang juga mempunyai jaringan kereta reguler. Banyak kota besar di Jepang yang mempunyai jalur subway, kereta di bawah tanah. Sistem subway di ibu kota Tokyo yang mempunyai lebih dari 12 jalur yang mencakup ratusan kilometer dan dianggap merupakan yang terbaik di dunia dan terus berkembang. Layanan angkutan kereta bagi para komuter seperti ini dipergunakan setiap hari untuk pergi dan pulang kerja dan bisa digunakan juga untuk sekolah dan berbagai aktivitas lainnya. Politik Jepang berbentuk multi-partai bikameral, parlemen demokrasi perwakilan kerajaan konstitusional, di mana kaisar adalah kepala negara seremoni dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan kepala kabinet yang merupakan bagian dari eksekutif. Lembaga legislatif berada di tangan parlemen, di mana terdiri dari DPR dan Dewan Penasehat Yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung dan Pengadilan. Dan kedaulatan berada di tangan rakyat Jepang berdasarkan konstitusi. Dan Jepang dianggap sebagai kerajaan konstitusional dengan sistem hukum sipil. Economic Intelligence Unit menempatkan Jepang sebagai flower demokrasi atau negara dengan demokrasi yang berkembang pada tahun 2016. Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur oleh konstitusi sebagai simbol negara pemersatu rakyat. Sementara kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri dan anggota terpilihnya Parlemen Jepang. Sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik. Sedangkan Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang ini terdiri dari dua majelis, yaitu yang pertama Majelis Rendah Jepang dan yang kedua Majelis Tinggi Jepang. Majelis Rendah Jepang ini terdiri dari 480 anggota dewan dan dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali. Sedangkan Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 240 anggota dewan dan memiliki masa jabatan selama 6 tahun. Majelis Tinggi Jepang ini dipilih juga secara langsung oleh rakyat Jepang.